Allah kirimkan Bu Haida untuk kita semua gitu. Eee, saya jadi, ya Allah, betapa beruntungnya saya ada di sini, tuh. Di antara orang-orang yang luar biasa, saya bukan apa-apa. Tapi saya ditempatkan pada posisi yang, ya Allah, saya nggak pantas, ya Allah, di antara orang-orang yang luar biasa ini, gitu. Dan Bapak terima kasih banget, Bu Haida, Muda Inggris, dan luar biasa leader-leader hebat yang selalu siap gitu, apapun ketika tadi Mas Husnul ada halangan, Bu Taris dengan siap siaga menerima amanah dengan bahagia, itu adalah, contoh bagi saya untuk selalu menghargai seorang amanah mentor, itu adalah anugerah bagi saya. Kemudian Bu Cici pun dengan siap siaganya, menerima amanah itu. Dan yang tadi, saya sempat ngobrol sama teman-teman, marketing spiritual itu menarik semuanya. Seperti ketika Pak Ringga pun hanya duduk membantu mitra-mitra dengan keikhlasan, Teh Oneng hanya duduk kemudian menerima amanah dengan bahagia, ternyata Allah tembuskan reward-nya. Beliau tidak Amin. siar kemana-mana, tapi membantu kita semua, ternyata Allah memudahkan semuanya. Itu merinding Bapak saya. Benar-benar ketika kita sudah keyakinan kita sama Allah, spiritual kita tinggi, maka semuanya akan luar biasa. Gitu Bapak. Amin. Aduh, makasih Bu Ana. Ya, tadi Bu Ingkis bisa nangis itu pasti karena pernah doa, bukan lihat sosok Bu Haida. Semakin ke sini Bu Haida keluar dengan alami intelektualnya kan. Dan Bapak Ibu teman-teman untuk maju ini Bu Haida sama saya hampir 2 jam, 1,5 jam. Alurnya dibawa kemana, menggabungkan antara praktisi, bisnis sama ilmu psikologinya. Sampai materinya nggak dikeluarin itu karena memang lost tang aja lah biar kelihatan apa adanya. Yang tidak mudah memang host kan. Aduh, saya lihat memang nggak mudah materi ini. Tapi banyak Bu Oneng sama Bu Tari kan mencari pertanyaan apa itu. Bapak Ibu ngerasain tidak mudah host kali ini. Saya juga nggak gampang menghubungkannya itu. Baik, terima kasih. Saya mohon Ibu Fatirani yang besok akan jadi bintang atau bintang kan? Iya, bintang hari suara ini. Ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini juga ikut menyimak, tapi tadi mulai mau memaksimalkan dari YouTube, saya nyimak dari YouTube, Pak. Alhamdulillah di YouTube udah hampir 50 orang yang tadi menyimak juga, makanya di Facebook juga saya arahinnya ke YouTube. Mudah-mudahan nanti YouTube kita semakin berkembang, nggak hanya di Facebook, amin ya Allah. Amin. Karena ya di awal kan kita pengen YouTube tuh nggak milenialnya juga pengen kita kita tarik gitu kan supaya mereka benar-benar dapat insight-nya. Hari ini ya saya juga merinding Pak, ikutan merinding karena apa yang sudah Bapak sama Ibu ajarkan tuh benar-benar pondasinya, benar-benar yang terdalamnya kata Bu Haida bilang gitu ya. Sampai kita ya Allah, jadi selama ini tuh kita diajarin Bapak sama Ibu tuh sesuatu hal yang menjadi prinsip banget gitu, apalagi di marketing yang kita jalani nggak hanya cuma sekedar sebagai seorang leader, nggak cuma sekedar menawarkan sesuatu produk atau jasa gitu, tapi bagaimana apa yang Bapak Ibu secara otomatis sudah membangun diri kita menjadi punya kepribadian mental apapun itu tangguh dalam segala bidang. Saya yakin Pak, saya yakin banget nggak hanya nanti psikologi dari bidang sisi psikologi aja gitu yang ternyata nyambung kemana-mana, tapi ilmunya Bapak yang selama ini yang diajarkan itu mungkin bisa nyambung ke teknisi, bisa nyambung ke engineer, bisa nyambung contohnya kayak almarhum Pak Haris Mujahid itu kan awalnya background-nya dari kerangka pesawat terbang gitu kan, tapi akhirnya beliau ke kesehatan itu kan artinya memang sebenarnya semua ilmu yang Allah berikan kepada kita itu satu lini ke sisi yang lain saya saling sambung menyambung gitu ya. Dan saya bersyukur banget setelah apa yang tadi dijabarkan sama Teh Haida,
lugas banget gitu ya. Itu yang tadi bagaimana kita terkadang kan kita suka agak kesulitan ketika ketemu mitra yang memang fokusnya di penjualan gitu. Tapi Teh Haida tadi tuh ngejelasinnya smooth, lembut, tapi kena jelek gitu. Kena jelek jangan penjualan karena Bapak itu ininya kebangun asetnya, gimana memperbaiki setiap kepribadian untuk jadi leader-leader miliarder, nggak hanya fokus di penjualan pribadi, keuntungan pribadi, tapi juga bisa membawa ke arah kebermanfaat umat lebih banyak lagi. Dan itu yang memang jadi satu kesan yang tersendiri buat saya tadi, oh ini aja nanti yang dikasih tahu ke mitra, kenapa sih Bapak itu menyarankannya kebangun aset, caranya seperti apa, ya kita tinggal ngulang aja apa yang sudah tadi Teh Haida jelaskan, kita tinggal ambil titik poinnya, hot buttonnya gitu, Kang Hari bilang, itu yang kita arahin ke mitra-mitra yang memang senangnya awalnya jualan. Tapi juga tadi Bu Ingkris nggak jelasin, ya jangan dipaksa gitu kan, karena memang sebenarnya mitra-mitra tuh kalau dipaksa awalnya dia senang awalnya jualan terus kita tarik kita arahin banget itu biasanya bukannya malah nggak deket malah suka kabur gitu kan. Tapi tadi Bu Inggris dengan ininya bilang ya sebenarnya nggak masalah jualan tapi gitu kan, tapi bisa kita arahin gimana dengan menjalankan bangun aset di Armina Daily, ternyata rezekinya itu yang luar biasa gitu. Saya ini banget Pak, keren. Cuman tadi memang ngelihat hostnya rada kebingungan untuk mengeksplor gitu ya. Sebenarnya sih bukan bingung, mungkin karena terkesima dengan ilmunya, awalnya dijabarkan sama Bu Ige sama Pak Juli, terus tapi Teh Haida juga akhirnya menguatkan apa yang sudah selama ini Pak SPL Bu Ingkris ajarkan buat kita semua. Terima kasih Pak SPL, Bu Ingkris. Dan besok bisa lebih menguatkan kembali teman-teman ya. Amin. Terima Makasih kasih. Berani ya. Subhanallah, dari Madiun, Jakarta ke Semarang ada nggak ya, Kendal? Ya, Pak. Wah, Pak Ringa udah masuk ke di save ini? Sudah, Pak. Oh, mata tur. Miss Dewi, gimana Ya, hari ini? Dapat ilmu apa hari ini yang bisa dicontoh, yang diperbaiki? Terima kasih untuk kesempatannya pada malam hari ini. Selamat malam semuanya, leader-leader hebat yang luar biasa. Calon miliarder yang ada di sini saat ini ya, amin. Malam hari ini luar biasa Bapak. Tadi saya awalnya kaget kok bukan Mas Husnul Butari, tapi memang karena Butari udah ini ya. Udah pokoknya tiada duanya deh. Kata Bapak kan begitu, tiada duanya Butari. Jadi ya walaupun tadi sempat kayaknya MC-nya sempat sama-sama diem gitu ya. Jadi kayaknya Teoneng jaga ke Butari juga sebaliknya gitu, sempat beberapa detik saling diem gitu. monggo gitu kan, akhirnya Butari kan itu tadi sempat begitu, tapi secara all-nya udah keren banget pokoknya. Tiada duanya mah Teoneng sama Butari Cie. Bapak, ilmu malam hari ini luar biasa banget. Ternyata jadi mungkin kayak mitra baru kan selama ini kan ada yang bertanya gitu ya. Bahkan beberapa bertanya kenapa sih kok nggak pernah ada produk gitu ya. Kalau Bapak live atau apa tuh kan nggak pernah menyampaikan produk ya. Nah malam hari ini kan terjawab sudah gitu. Kenapa? Karena memang kita tuh membangun aset di sini gitu kan. Dan yang Bapak bangun tuh kan secara spiritual dari insight-nya. Ibarat kita bangun sebuah rumah, kalau pondasinya kuat kan insya Allah bangunannya juga kuat gitu kan. Tapi kalau produk memang ya kalau menurut saya kan ada persaingan di luar, nah nanti goyah dan sebagainya gitu. Akhirnya runtuh gitu kan, kalau goyah udah runtuh gitu. Jadi teman-teman tuh jadi tahu gitu kenapa Bapak itu membangun marketing ini dengan spiritual. Karena biar kuat dulu bangunannya gitu kan. Terus dikuatkan sama Bu Haida bahwa rezeki itu bahwa kita tuh meyakini banget kalau kita yang udah dapat reward itu kan Pak, kayaknya duduk diam dapat rezeki gitu ya. Bahkan hari ini saya dapat 26 juta gitu kan. Kayaknya tuh itu iya itu kan bener miracle gitu ya Pak. Nah ini ya, teman-teman banyak yang belum meyakini akan hal ini gitu. Jadi masih berhitung kalau rezeki itu dari plan A, plan B dan ini gitu kan, marketing plan banget gitu kan. Sebenarnya ya itu ada rezeki yang memang disediakan oleh Allah, benar-benar miracle datangnya buat kita kalau kita memang secara spiritualnya, HSP-nya, bagaimana kita menurunkan ego kita, itu sebenarnya akan datang untuk kita dan itu kami sudah sangat meyakini akan hal itu gitu. Itu tadi kan dikuatkan sama Bu Haida. Dan luar biasanya Bu Ingkris nangis ya, akhirnya ya ikut berkaca-kaca matanya, nyesek banget ya Allah, memang
kalau Bapak itu kan menurut saya tuh kayak waliullah ya Pak ya. Jadi Allah itu kayak menurunkan orang-orang yang apa ya baik banget sama Bapak gitu, penunjuk arah buat kita gitu, dipertemukan orang-orang baik dengan ilmu yang kayak ilmunya tuh udah mengarahkan kita itu bener-bener ini loh kalau mau mencetak 1000 miliarder tuh ini ilmunya, ini dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin Bapak sebelumnya juga nggak pernah menyangka gitu kan. Nah ini hebatnya Bapak ini, saya salut banget sama Bapak. Bapak tuh sakti. Orang sakti dipertemukan dengan orang-orang yang baik, hebat, dan sakti pula artinya. Guys. Begitu Bapak dari saya, terima kasih. Terima kasih Mas Jess. Saya doakan riwayatnya tambah 0 ya Mas, jadi 270 juta. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih. Saya minta Pak Ringga Pandanu yang Pak. menyiapkan materi paling banyak, tapi mohon maaf Pak Ringga, yang diketik nggak keluar. Aduh, maafin. Apa-apa, Pak. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Juli. Yang jelas hari ini memang materi Bu Haida nggak ada satu yang keluar. Tadi Bu Haida sebenarnya ngasih satu slide gitu ya. Tapi begitu ngelihat Bu Haida tadi jam berapa minta slide Bapak kan, saya kasih. Sepertinya nggak nyambung menurut Bu Haida. Nggak nyambung nih materi saya dengan ini. Tapi tadi saya sebenarnya sampai suka dengan materi repetition Bu Haida. Kalau repetition tadi dikeluarin mungkin juga teman-teman paham gitu ya tentang repeat. Kenapa harus 21 kali tadi dibicarain. Kalau tadi slide-nya kita bikin tentang repetition mungkin bagus juga gitu. Tapi kecerdasan Bu Haida hari ini Pak Juli. Jujur hari ini kalau teman-teman paham kenapa Bu Tari sama Teh Oneng gitu. Karena kan tadi memang karena kita materinya teoritis banget dari Bu Ingrid itu udah luar biasa gitu. Jadi buat nanya menghubungkan antar slide yang akan muncul itu nggak gampang. Saya sendiri sampai mikir bilang ini mau nanya apa ya Allah, ini mau nanya apa gitu loh. Karena Pak Juli ngasih, kalau saya nggak dikasih beban mungkin benar kata Bu Haida tadi itu. Sebelum acara preambul itu sebenarnya kata-katanya gini, kalau orang dikasih beban itu dia malah tertekan, dia nggak muncul kehebatannya gitu. Nah karena biasanya Pak Juli nggak pernah bilang, Pak Ringga nanya ya, tulisan ditanya. Biasanya saya keluar aja gitu, lihat ini nanya. Okay. Tapi tadi ketika saya dikasih beban, aduh aku nanya apa ya gitu, aku nanya apa gitu kan. Okay. Nah jadi mungkin Bu Oneng sama Bu Tari agak nunggu pertanyaan gitu. Ketika saya klik, udah ngomong, jadi nggak sempat baca chat box. Nah waktu pertanyaan Bu Haida tadi, karena udah ngelihat Bu Haida bicaranya teoritis banget, saya pengen dijadiin sederhana gitu. Nah, sesederhananya apa sih? Sederhananya saya pikir, udahlah hubungin aja antara marketing spiritual sama 3M. Demi Allah nggak ada maksud apa-apa, nggak ada maksud pengen dapat jawaban. Yang penting ada pertanyaan gitu dari Teh Oneng, ada Bu Tari gitu. Begitu Bu Haida jawab seperti M jawaban, saya langsung teriak. Wih, dapat gue gitu. Jadi sepertinya saya dapat jawaban gitu. Wah, ini yang dicari gitu. Ini yang aku dapetin gitu. Itu seneng banget Pak. Jujur tadi seneng banget gitu. Bu Haida terus jawab 3M-nya dibahas secara psikologis, karena memang sama seperti tadi kata siapa namanya yang tadi bilang, teman-teman tuh ada yang nanya memang, Pak Ringga tolong dong ditampilin produknya ketika acara seminar online ini, masa kita nggak ada sama sekali produk. Saya udah jelaskin begini-begini, tapi kan kita ini ada jualannya Pak Ringga, masa sih sama sekali nggak ada. Ya akhirnya saya nggak tanggapin, tapi hari ini clear dijawab sama Teh Hedi. Padahal jujur aja pertanyaan tadi itu agar agar realnya itu bisa jalan gitu, flow-nya bisa jalan, itu aja. Nah, waktu kearahkan ke Bu Ingrid juga karena satu aja, kok Bu Ingrid belum ditanya ya gitu loh. Saya pikir udah deh Bu Tari tanya Bu Ingrid gitu. Yang saya tanyanya aja gimana hubungannya dengan pertanyaan tadi, teorinya prioritas mitra, karena sebenarnya tadi prioritas mitra nggak keluar slide-nya gitu. Karena kan di prioritas mitra itu ada yang Pak Juli mentor tuh kasih tahu bangun aset itu 70% orangnya gitu. Kemudian yang jualan itu hanya 20%, 10% itu pemakai gitu. Nah, ketika yang banyaknya adalah pembangun aset, tetapi yang kelihatan di luar tuh yang 20% ini, yang muncul tuh orang-orang yang jualan banget kelihatan. Tapi yang bangun aset kan nggak kelihatan Pak gitu. Jadi yang bangun aset itu seperti diam-diam aja gitu.
nggak kelihatan, tapi yang kelihatan itu tadi tuh nggak clear gitu. Saya maksudnya biar Bu Ingkris ngejelasin lagi gitu, keklek gitu. Tapi malah Bu Ingkris kemudian keluar rasanya. Aduh, ya udah, saya bilang ini dia nih, langsung terbangun. Bu Ingkris juga nggak bisa jawab apa, memang nggak bakal bisa kejawab kalau udah kayak gitu, karena Bu Ingkris kan memandang rasanya luar biasa gitu. Kalau dari materi Bapak dari awal, materinya saya baca aja pertama sebelum buka, materi itu saya terima jam 3 kalau nggak salah, jam 3 sore. Saya sampai pikir ini materinya luar biasa. Bapak kulik lagi tentang tadi udah, tapi sayangnya saya bikin quote-quote yang bagus-bagus itu nggak dikeluarin sama Mas Aris gitu, kecepatan sih memang. Padahal kita bikin udah gambarnya cari yang paling bagus deh gitu, biar bagus banget gitu. Tapi nggak apa-apa, itulah nikmatnya belajar ya. Saya belajar lebih dulu, Bapak cari hadis, cari landasan Al-Qur'an tentang kenapa rezeki itu dijamin, kenapa rezeki itu ajaib, kenapa rezeki itu syukur. Bapak tuh bahas dari sisi ayat Al-Qur'an gitu. Jadi ada landasannya gitu. Itu yang luar biasa menarik dan itu nggak keluar hari ini. Karena memang kliknya hari ini Bapak juga bagaimana strategi mencetak tadi tidak secara tegas. Jadi teman-teman juga nggak, kalau menurut saya sih nggak terlalu dapat ya Pak Juli. Gitu. Tapi memang tadi jawaban Bu Haida itu menjadi satu yang kalau saya bilang ini materi sempurnanya di situ, di jawaban Tai Haida. Padahal tadi Bu Haida tuh bilang, udah paling nggak usah pakai slide saya. Pak Nyoman masih berpikir, ini slide-nya dipakai nggak? Aduh, saya wis dah hilang aja semua slide-nya. Itu Pak Juli luar biasa hari ini. Mohon maaf Bu Tari sama Teoneng, memang stok pertanyaan tadi agak kurang karena saya juga fokus menyimak gitu loh, mau masuk di mana pertanyaan. Ya, nanti kita cari waktu Pak Ringga, Sabtu Minggu, hutang lagi, kan gitu. Amanah, catat aja Pak Ringga. Jadi hari ini memang Pak Ringga banyak memproduksi slide, tapi yang keluar slide-nya Bu Ingkris, saya cuma satu. Punya satu aja diambil Pak Nyoman, ngeluarin dulu nih. Ini jatah saya tapi kalau Pak Nyoman. Terlewat lagi. Hakim langsung keliru. Nah, Pak Nyoman tuh penikmat materi kayaknya ya. Kita dengar Pak Nyoman dulu lah biar diampuni dulu ini. Tapi Pak Nyoman nggak ada duanya deh. Belum ada yang bisa menggantikan dan siap dimarahin ya Pak Nyoman. Gimana Pak Nyoman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, malam ini sih saya ucapkan ke Bapak terima kasih banget atas materi tema yang diangkat hari ini. Juga gitu ya. Dan Pak Ringga juga saya terima kasih sekali karena slide-nya nggak usah muncul, jadi saya bisa fokus untuk belajar. Gitu. Ya. Dan Bu Aidat juga terima kasih sangat banget. Jadi membantu untuk memahamkan ya ilmu-ilmu Bapak gitu ya, menghubungkan itu. Jadi kalau saya masih ingat dulu kalau Bapak itu ilmunya mungkin nggak semua orang bisa memahami, tapi semakin kesini ilmu Bapak itu semakin mudah untuk dicerna, semakin bisa diilmiahkan. Jadi dan apalagi malam ini terjawab semua gitu. Jadi kenapa Bapak membuat 70 tor ini kan. Tadi Bu Aida mengatakan bahwa repetition itu ternyata di repetition itu adalah orang akan menginstal kepercayaan, belief sistemnya itu yang dibangun. Nah, hari ini saya ya Allah keren banget ya, keren banget bener. Kemudian dari belief itu menjadikan perilaku orang di Armina Daily ini berbeda. Jadi selama ini bukan berarti dari Bapak tadi tidak memperbolehkan jualan, bukan. Cuman di konsepsi virtual marketing itu tadi Bu Aida menjelaskan bukan nggak boleh jualan, tapi konsepnya adalah lebih tinggi lagi, berbagi manfaat, mengedukasi orang, gitu kan seperti itu. Jadi orang nggak membeli pun kita karena niatnya adalah berbagi manfaat, tidak ada lagi sakit hati, orang itu harus membeli, harus memaksakan sebuah produk dan sebagainya. Jadi karena tingkatnya sudah step lebih di atas sekali spiritual gitu. Jadi kalau kayak dibahas di matra-matra kemarin kan spiritual itu adalah matra yang paling kuat, yang paling terakhir, yang paling tinggi, maka yang di bawahnya semuanya mengena itu. Dan hari ini dijelaskan dengan detail sekali, ternyata keyakinan itu akan menjadikan Mitra Armina Daily merubah perilaku itu. Dan tadi Pak Ringga jelaskan bahwa mungkin orang-orang yang membangun aset itu atau tim penggerak, agent of change-nya ini mungkin memang nggak kelihatan, tapi hari ini
akan menjadi lebih condong sekali orang-orang Armada Daily adalah orang-orang yang memang membangun power people ya, people of power itu ya. Jadi memang benar-benar membangun SDM-nya, keyakinannya, dan itu semuanya dihubungkan, dikaitkan dengan Allah. Jadi insya Allah itu jauh lebih luar biasa sekali. Terima kasih Bapak, benar-benar saya luar biasa hari ini, luar biasa. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Jadi Pak Aris yang di slide itu ada berapa lembar yang nggak muncul sebetulnya? Biar tahu teman-teman. Banyak sekali Bapak. Oh banyak sekali. Bener, Oke, Pak Ringga, utang saya ya. mohon maaf. Nggak apa-apa. Saya hutang. Nah, jadi Banyak ditahan sekali nanti pendalaman efektivitas. Siap. Kita terbang ke Pekanbaru. Ada Bu Puspa atau Bu Andin, monggo. Wih, Bu Andin, ya. Ya, terima kasih Pak Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi temanya sederhana ya, tidak terlalu yang muluk-muluk, tapi menarik gitu, tapi menguatkan gitu. Memang mungkin sambil sharing juga ya Pak Juli, memang belakangan ini antara menjual dengan membangun aset itu kan sebenarnya itu dualisme yang berbeda gitu. Kalau saya itu mengamati menjual itu adalah reseller gitu. Reseller itu sebenarnya lebih tepat kepada usaha konvensional gitu. Sementara usaha networking sebenarnya yang harus dilakukan yang memang ini gitu. Karena usaha networking itu kan memang dibuat khusus di mana yang nanti menjadi konsumennya itu adalah jaringannya gitu. Jadi kenapa ketika jaringannya itu tadi disentuh belief sistemnya, kemudian diajak untuk bisa ini membangun aset, itu jadi pas gitu. Jadi lebih ini gitu. Makanya ketika kalau saya bandingkan ya gitu Pak, memang di Armina Daily ini memang peraturan MLM-nya itu belum benar-benar strike gitu. Padahal misalnya di marketplace itu kan sebenarnya waktu dulu di awal-awal kita diperkenalkan oleh orang Apli yang waktu itu Pak Roy ya, kan dia bilang nggak boleh di marketplace. Tapi kan sekarang banyak banget nih teman-teman kita mainnya di marketplace gitu Pak. Kemudian yang mitra-mitra saya itu sampai yang misalnya ada mitra saya baru di Bontang, dia tuh sampai stres, Bu ini nggak adil Bu katanya, karena mereka jual propolis misalnya, kan harga kita 265 harga member, di situ ada yang jual 180, 170 dan itu membuat saya stres. Tapi dengan adanya jawaban ini kan jadi jelas Pak, bahwa dengan yang Bapak ajarkan kan jadi jelas, Bapak jangan gundah dengan jualan gitu. Karena yang dipentingkan di sini membangun jaringannya. Nanti Pak, Bapak nggak usah mikirin jualan buat orang lain, tapi jualan buat jaringannya aja, kelar gitu. Nah, itu makin lurus. Nah, malam ini itu semakin diluruskan. Di mana posisi reseller itu berbeda dengan posisi penjual di networking. Nah, itu kemudian bagaimana tadi Bu Haida menceritakan, kita tuh kalau mau jujur amanah ya habis make ceritain gitu kan, itu konsepnya 3M lebih diperkuat. Selama ini kan mereka cerita bagus-bagus tapi make nggak mau ya karena masih mindsetnya mahal gitu, mindsetnya ini gitu. Nah ketika ada tadi rasa syukur, kalau saya bilang ibaratnya tubuh kita ini kan udah lebih dari 30 tahunan gitu. Kalau mesin aja tuh udah keropos-keropos, yang mbok ya masukin barang-barang bagus gitu, yang red kopi yang mahal gitu, kopi yang susu yang mahal, jangan susu yang 8.000 yang ini lagi gitu, supaya kita bentuk rasa syukur bahwa kita tuh menghargai tubuh kita gitu. Kalau pakai yang luaran aja kita pikir bagus-bagus, pakai jilbab yang bagus, apa yang bagus, yang di dalam diri pernah nggak gitu. Padahal kalau secara umur kan udah kalau umur bangunan, kalau kita beli bangunan itu kan umurnya kalau itu cuma 25 tahun. Nah, ini rata-rata udah lebih dari 25 tahun sebenarnya. Nah, itu aja sih malam ini menguatkan saya untuk teman-teman yang nggak bisa jualan, kemudian yang risau gundah gulana gara-gara di marketplace itu teman-teman kita juga sih jualan murah-murahan gitu, itu mengganggu sistem. Tapi karena adanya ini, insya Allah mereka lebih fokus ke membangun aset, sehingga yang belanja produk ya jaringan sendiri gitu. Itu Pak Juli kalau saya tangkap ilmunya malam ini. Terima kasih Bu Andin. Memang ada slide ya Pak Ringga ya. Slide ke teman-teman yang di Armina Daily itu yang sudah bangun aset sekitar 70%-an lah. Kemudian yang jualan nggak banyak, tapi karena yang jualan itu kan lebih mungkin setiap menit mengeluarkan promosinya kan di Facebook apa saja, kemudian yang konsumen enggak ya seolah-olah
yang bangun aset itu nggak kelihatan. Tapi santai aja. Itu masalah mindset perlu waktu, tenang aja. Yang jelas nanti kalau ribuannya udah pada tumbuh, ibaratnya gini loh. Kalau kayak berlomba-lomba yang konsumsi akhir mengejar impian apa, yang jualan, tapi nanti yang membangun aset bertumbuh rezekinya lebih besar. Kemudian ribuannya lebih gede, nanti yang sel itu mesti ke sana, Bu Adi. Tapi kan tidak boleh tidak dimotivasi, kan kasihan. Karena mereka tetap punya kebiasaan behavior. Benar Bu Anin tadi, kalau teman-teman resell itu sebenarnya kan kuadran kiri. Cuma kita kayak ngomong takut tersinggung lagi. Namun tersinggung memang melakukan kan itu. Makasih Bu Andin, itu baju Bu Andin lebih tajam ya. Resell itu memang kuadran kiri. Kenapa dibandingkan? Karena resell nggak mungkin bangun aset kok. Boleh dicek di luar sana pakai reseller itu nggak bangun aset, ketika jualan ya nggak dapat apa-apa. Tapi Bapak Ibu di kita hanya mengkonsumsi karena udah terbangun mesti dapat rezeki. Ya. Terima kasih Bu Andin. Kita ke Bandung. Ada Pak Ringga? Kita terbangnya. Wes. Ini ahli bangun aset ini. Tadi Bu Ira ini sampai ya Allah Pak Yuli, saya harus gimana? Setiap dolar kota udah pada datang semua. Langsung saya saran udah langsung bikin struktur organisasi. Satu-satunya leader yang pakai organisasi Bu Ira, langsung ada presidennya, ada menterinya. Jadi Bu Ira setiap hari udah punya piket pagi siang sore, sampai malam tuh. Kalau nggak sempat ngapa-ngapa, ada tim logistiknya, itu keren nih. Silakan Bu Ira hari ini dapat apa hikmahnya? Silakan Pak Anto. Enggak. Oke, silakan Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi apa yang disampaikan tentang marketing spiritual itu memang setiap hari kami menyampaikan tentang hal itu. Dan tentang pertanyaan-pertanyaan dari para host juga memang jawaban Bu Haidah itu adalah apa yang kami sampaikan kepada para mitra-mitra, baik yang baru, yang belum kenal sama sekali tentang Armina Daily, maupun sama yang sudah lama. Nah, memang konsep di sini, konsepnya Bapak, memang kita kayak naik dulu ke langit gitu. Kayak naik dulu ke langit, baru turun gitu ya. Dan itu memang kalau secara pembicaraan, secara logika, barangkali mungkin susah untuk disampaikan. Tapi ternyata saya sudah membuktikan kepada orang-orang yang memang benar-benar ahli dalam bidangnya gitu ya. Misalnya orang-orang yang dulunya sebagai manajer atau pernah yang jadi direktur gitu ya. Ketika kami sampaikan tentang hal ini, marketing spiritual, mereka lebih cenderung tertarik dengan hal 90%-nya daripada yang 10% teknisnya gitu. Dan kami lebih banyak closing-nya tuh di situ gitu. Dan apa yang disampaikan sama Haidah itu real terjadi kepada kami semua. Dan hampir setiap hari kami closing dari setiap teman tim semua itu bukan saja closing produk, tapi kami juga closing tim gitu ya, dan itu kayak masif gitu, sama bareng gitu, closing lagi, dan itu sampai saya menangis tadi pagi-pagi ke Pak Juli, ada rasa takut gitu, takutnya bukan takut gimana gitu, apalagi yang harus saya sampaikan, sedangkan saya ilmunya hanya terbatas benar-benar dari Pak Juli saja. Dan sekarang teman-teman pun sudah bisa menyampaikan apa yang kami sampaikan. Jadi ini benar-benar bisa diestafet gitu. Semua mitra saya mulai dari Iqbal, Arlini, Teh Haidah gitu, dan sampai ke Indri, Budidah, itu semua sudah bisa menyampaikannya dan sudah estafet gitu. Sudah sama suaranya gitu. Dan artinya kami bisa closing dimanapun dengan ilmu yang dari Bapak tadi sampaikan tentang spiritual marketing itu. Itu yang tadi saya sampaikan, dan itu semua adalah jabaran yang lugas dari Teh Haidah dan juga dari Bu Ingkris gitu ya, bahwa memang kita tetap mengetahui bahwa di sini tetap ada mitra yang memakai, menjual dan berbisnis gitu. Tapi di sini kalau hitungan kita paham tentang memakai, yang memakai saja juga penghasilan kita sudah luar biasa. Itu dari saya, Pak. Bu Ira, setiap hari tamunya jam berapa pagi siang sore rata-rata sekarang? Kemarin itu waktu ada dari Tasik sama Sumedang itu sampai 100 orang, Pak. Allah Akbar.
hari ini 30 orang. Subhanallah. Ya Allah, saya doakan sehat terus ya, Bu Ira. Bapak. Allah Akbar. Nah, udah dibikin piket aja. Jadwalnya Pak Iqbal pagi, siang, sore. Nanti Pak Ria juga boleh ke sana kok. Ini seluruh Indonesia kalau kayak Bu Ira, Pak Anta ngeri karena udah mempraktekkan penuh ya. Apalagi Teh Haijah. Terima kasih Bu Ira, Pak Anto. Pak. Baik, ke Bu Oneng. Silahkan Bu Oneng, hari ini kayak tadi menyiapkannya udah masyarakat nggak ada, gimana rasanya hari ini? Air mata, bersyukur, rebojo tembus ya. Ya, Mbak Yuli. Yang pertama saya akan bahas tentang tampilan kami malam ini. Memang ketika Mas Husnul tuh kan ngasih tahu pas mau azan maghrib kan bahwa tidak bisa hadir karena ayahnya sakit, jadi mohon doanya ke semuanya. Saya telepon Pak Yuli memberikan ini manut saja gimana SPL. Perasaan saya insya Allah sih karena udah diajarin lah untuk menerima segala apa yang terjadi. Insya Allah kan ada Allah yang membimbing. Dilalah, saya pun kan materi-materinya baru baca sore-sore. Kemudian tapi saya ingat ada yang rezeki Pak SPL, rezeki yang dijanjikan gitu kan, yang miracle. Nah tadi saya pun ketika acara berpikir keras memang, ya mungkin tadi Paringga sampaikan, ya biasanya kan ada Paringga ya gitu. Mungkin Paringga juga kan menyimak bagaimana caranya menghubungkan nih acara dengan slide yang akan ditampilkan mengenai rezeki. Akhirnya itu terbersit yang muncul seperti itu saja. Ya yang konsep kalau dulunya yang memikirkan sendiri ya harus di-upgrade kalau pengen banyak rezeki, dengan meng-upgrade ingin menjadi yang rahmatan lil alamin. Akhirnya kan Pak Yuli bahas tentang rezeki kan akhirnya. Itu makanya itu kan alhamdulillah lah nyambung. Nah, kemudian yang tadi kan kayak diam-diam gitu ya Bu Oneng sama Bu Tari. Sebetulnya memang tidak ada pembicaraan kami sebelumnya. Ini semuanya ngalir begitu saja. Tidak ada latihan, tidak apa gitu. Dan saya pikir gini, ketika saya manggil, mengedifikasi kan biasanya gantian gitu. Makanya saya bingung, tapi Bu Tari tuh ngomong tapi nggak ada suaranya. Mungkin ya itulah sinyal ya. Akhirnya ya saya langsung ambil untuk pas ke Bu Haidah. Dan Paringga pun ya nambah-nambah pertanyaan ya alhamdulillah ya, itu membuat kami pun ya merasa terbantu sebagai host, apalagi ini kan keilmuan. Kalau untuk malam Jumat itu kan berbeda dengan yang kita cerita tentang keseharian gitu. Nah kalau ini kan tentang ilmu, bagaimana nih caranya. Berarti kita pun memang berpikir keras Pak untuk tadi itu. Alhamdulillah lah, semoga bisa diterima oleh semuanya. Mengenai keilmuan malam ini, saya memang terenyuh ketika dari awal juga saya sudah terenyuh karena saya memang ya kan kemarin-kemarin saya tidak mempraktekkan semua ilmu itu. Dan saat ini ya saya merasakan, oh iya ya, riwayat saya tembus padahal saya hanya di rumah. Dulu kan saya bagaimana cara dapetin riwayat itu sampai keliling, sampai naik kapal, sampai kemana-mana. Itu Bapak Ibu sekalian, saya sampai berbulan-bulan, 6 bulan saja hanya untuk tahap pertama. Nah di sini kita hanya diam dan manut kepada mentor. Sudah yakinnya aja dikuatkan. Dan ketika yakin kita hanya nolong mitra kita dengan harapan mitra kita semuanya bisa sukses seperti kita. Karena tadi Bu Anin bilang ada reseller. Saya selalu bilang kalau kamu jadi reseller berarti kamu egois, hanya memikirkan diri sendiri. Karena keuntungan hanya untuk diri sendiri, tidak pernah memikirkan bagaimana membuat orang lain menjadi wasilah orang lain sukses. Mungkin di sini yang saya sampaikan mengenai marketing spiritualnya. Sehingga ya tadi Bu Haidah kena banget sampai dalam hati saya. Pinter banget Bu Haidah tuh ya menerjemahkan apa yang dilakukan oleh Pak Juli. Kami sendiri tidak sadar ternyata Pak Yuli adalah sosok yang merubah mental kami. Yang tadinya mental yang hanya egois, hanya untuk diri dan keluarga. Tapi sekarang bagaimana sih caranya agar kita menjadi wasilah? Di sini kita tidak terlalu mencari harta. Itu kan yang namanya reward, harta, gajian, itu hanya akibat saja. Hanya efek dari kita yang mau membantu orang lain. Karena memang surga. Kita kan inginnya tujuan akhirat, selalu fokus dengan akhirat, dunia pasti Allah rampungkan seluruh urusannya. Itu Pak Yuli yang membuat saya terenyuh ketika Bu Inggris
menyampaikan ya inilah yang ya itulah pasti itu adalah impian ibu gitu, bahwa ilmu ibunya diterima kemudian menjadi amalan gitu untuk Pak Yuli dan Bu Invis untuk di akhirat nanti. Jadi terima kasih saya yang saat ini ya saya mempraktekkan semua ilmu Pak Yuli. Saya manut yang ya menurunkan ego. Terkadang ya ketika kita di atas itu merasa lebih pintar, merasa bisa, tapi tidak bisa seperti itu. Bapak Ibu tetap harus ada mentor, harus ada guru yang harus kita contoh. Terima kasih untuk doanya, untuk supportnya. Mohon didoakan kami semua. Saya tidak akan bicara tentang grup. Kami semua, karena saya pun berusaha untuk menampilkan yang terbaik pun untuk semua. Tidak hanya untuk grup saya. Saya ingin berjuang keras untuk menjadi wasilah banyak orang sukses. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih Mas Hakim, Pak Ringga, Mas Aris, Bu Tari. Terima kasih sudah mendampingi saya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Oneng. Bu Oneng itu salah satu sosok yang pol-polan ya. Ya rasa syukur itu Allah berikan nggak ada duanya. Keajaiban itu akan datang. Ya Allah, saya doakan Bu Oneng tembus seperti KM sampai 200 dia nggak mungkin, sejarah akan berulang lah. Aduh. Kesempatan berikutnya pada Ibu Haida. Ya Allah, yang hari ini bintang psikolog kelas dunia ini Bu Haida. Aduh ya Allah, ini Bu Haida karena Bu Haida membuka tabir keilmuan sehingga teman-teman semakin jelas. Itulah namanya ilmu ya, ilmu itu cahaya. Dan Bu Haida nggak ada duanya deh. Dari ribuan psikologi Ibu yang dapat hidayah untuk membuka keilmuan dari dasar sampai dengan spiritual. Silakan Bu Haida. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah ya, walaupun hari ini saya lihat di belakang panggung Pak Ringga juga kelihatan lelah gitu. Sebetulnya tadi slide saya juga bikin slide cuma 1 slide, tapi dibikin 3 slide sama Pak Ringga dan 3-tiganya nggak dipakai gitu. Jadi di awal saya udah pasrah, gini aja deh, saya dengerin Bapak aja sama Ibu. Jadi saya fokus aja dengerin Bapak sama Ibu sambil mikir gitu ya. Akhirnya saya justru malah menemukan core-nya, intinya gitu. Core-nya ya intinya yang tadi sebetulnya ingin saya sampaikan ke teman-teman itu, bahwa yang harus kita pahami adalah, dan kita sampaikan kepada mitra, bahwa manusia itu memang memiliki 3 sistem yang harus diperhatikan gitu teman-teman. Dan yang namanya spiritual marketing itu benar-benar ada secara ilmiah gitu. Ada, kemudian jadi selama ini yang orang pakai itu selling sama marketingnya, tapi spiritual marketing ini memang jarang disentuh sama orang. Sementara yang dirubah dari spiritual marketing ini adalah hal mendasar yang ada pada diri manusia, yaitu belief systemnya tadi, landasan keyakinannya tadi, sehingga tadi menjadi wajar pada saat Teh Oneng menangis gitu ya. Kok bisa ya saya sekarang ikhtiarnya lebih mudah gitu, tapi hasilnya lebih luar biasa dibanding dulu beliau kerja keras gitu ya. Nah, ditambah lagi dengan Bapak membahas 5 pintu rezeki. Kalau menurut saya itu menjadi pas gitu ya, karena orang-orang yang berjalan di behavior system itu hanya merubah perilaku. Seperti berdagang itu adalah behavior, dan behavior itu kalau dalam konsep psikologi teman-teman itu adalah cara merubah perilaku itu tepatnya pada anak-anak. Jadi kalau pada kita-kita gitu yang sudah 25 tahun ke atas itu bukan harus behavior system, karena diarahin perilakunya, dia akan kembali kepada perilaku awal yang sudah terbiasa. Tapi yang disentuh di spiritual system, di spiritual marketing adalah belief systemnya, keyakinannya. Dan itulah justru inti dari spiritual marketing itu adalah akhirnya teman-teman menjadi paham betul dengan konsep tauhid. Mekanisme sukses otomatis itu ya adanya di spiritual marketing gitu. Duduk diam, doa, zikir,
duit datang gitu ya, dahsyat. Wih, keren. Iya, iya Pak. Jadi bagi saya pribadi pada saat menyampaikan ini kepada teman-teman, saya belajar hal-hal baru dari Bapak dan Ibu, ya. Dan luar biasa Bu Ingkris itu tadi pada saat ditanya itu menangisnya, saya juga jadi ikut terharu gitu. Mungkin Bu Ingkris bahagia gitu ya, karena bagi saya pribadi kita beruntung, mitra-mitra ini beruntung dengan konsep yang Bapak ajarkan spiritual marketing ini. Tetapi Bapak juga sama Ibu menjadi sangat beruntung juga. Kenapa? Karena ini Bapak keuntungannya dunia akhirat gitu Pak. Bapak ngajak kita membangun aset gitu, tapi Bapak juga ngajak kita menjadi manusia yang baik. Nah, itu juga secara otomatis membuat Bapak semakin menjadi orang baik gitu. Nah, itu kemudian apa ya? Biasanya kan gini Pak, biasanya kalau teman-teman semuanya nih punya calmit, pertanyaan calmit itu sebenarnya suka kayak gini, harus jualan ya? Kemudian harus cari-cari orang ya? Nah, kalau saya pribadi, ajak orang nonton aja dulu dengan tour ini. Di sini nggak ada tuh diarahkan jualan, di sini nggak ada tuh diarahkan cari-cari orang gitu ya. Tapi tanpa teman-teman sadari, seperti tadi Mas Nyoman Aris bilang bahwa 3M yang kedua, menceritakan kebermanfaatan, itu teman-teman, pada saat teman-teman mendapatkan ruhnya sebagai apabila spiritual marketing yang dipakai, pada saat kita menyampaikan kebermanfaatan, posisi teman-teman itu nggak di bawah, tapi di atas. Memberi, menyampaikan kebermanfaatan, posisi teman-teman itu kuat. Ya, sehingga pada saat orang mau nggak peduli, orang mau cuek, ya kita sudah menyampaikan kebermanfaatan dari produk. Orang mau pakai produk kita, alhamdulillah, syukur gitu. Orang tidak pakai pun, kita sudah menyampaikan kebermanfaatan produk ini, dan ini tetap bernilai di mata Allah gitu. Kalau kita menggunakan spiritual marketing. Coba pada saat teman-teman istilahnya 3MM yang kedua adalah menjual. Pada saat teman-teman nih ceritakan produk ini tapi niatnya adalah menjual, teman-teman lemah posisinya karena ingin dibeli. Jadi posisinya isinya di bawah. Jadi pada saat orang sudah menolak, orang sudah ngomong yang nggak enak, kita tuh kecewa karena berharap orang membeli gitu. Nah, di sini mindset yang berubah. Mindset ini berubah yang tadi, yang kedua, sistem thinkingnya yang berubah. Kenapa? Karena yang diolah sama Bapak sama Ibu adalah belief sistemnya, keyakinannya. Pada saat orang sudah yakin, maka orang akan bergerak dan merubah perilakunya tanpa disuruh. Tanpa disuruh gitu ya. Tapi pada saat Bapak merubah perilakunya dan belief sistemnya nggak dirubah, perilaku itu hanya berubah situasional dan akan kembali kepada perilaku awal. Tapi kalau dirubah belief sistemnya, keyakinan dasarnya, maka tidak harus kita yang merubah perilaku, orang itu atau mitra itu akan dengan sendirinya merubah perilakunya. Dan itu bisa dipastikan akan lebih permanen daripada sasarannya adalah merubah perilaku. Itu sih gambaran yang ingin saya kasih ke teman-teman. Tapi kalau kita uraikan nih yang 3 sistem ini menjadi luar biasa dan akan menjawab kenapa omset penjualan Armina Daily dengan spiritual marketing ini malah menjadi luar biasa. Gitu, malah menjadi luar biasa padahal produknya nggak dimunculin gitu ya. Seperti tadi saya ulas bahwa pada saat teman-teman demo produk, menyampaikan khasiat produk, kemudian mengajak untuk berjualan. Nah, teman-teman itu secara nggak langsung ngajak orang untuk berjualan atau pakai produk. Tapi pada saat teman-teman merubah ini belief sistemnya dengan spiritual marketing ini, coba. Ini saya yakin orang-orang yang sering nonton Tor ini, mereka itu akan menjadi pebisnis, akan membangun aset. Nah, bedanya pebisnis dengan pemakai dengan penjual apa? Kalau pebisnis itu sudah jelas istilahnya satu orang pebisnis itu bandingannya berapa orang pemakai gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini suatu metode yang luar biasa kalau menurut saya, perlu didalami, perlu dikaji sehingga teman-teman nggak hanya dengar secara dangkal tetapi memahami konsep ini sehingga menjadi benar-benar paham gitu ya. Kemudian yang keduanya, teman-teman jadikan ini sebagai satu hal yang luar biasa di mana teman-teman tidak hanya akan sukses di dalam bisnis tetapi sukses di dalam hidup gitu. Jadi HPS, menaikkan HPS itu bukan hanya dalam rangka kita sukses di dalam bisnis, tetapi sebetulnya
apabila teman-teman HPS-nya benar-benar diperbaiki terus sesuai arahan Pak Juli dan Bu Ingkris, itu insya Allah keluarganya jadi sakinah, kehidupannya juga menjadi lebih mudah gitu ya. Dan teman-teman juga beneran Pak, kita nggak usah ngajarin orang berjualan, karena di sini pada saat orang belajar spiritual marketing, dia ingin bermanfaat buat orang banyak. Setelah dia pakai produk, maka dia akan menyampaikan manfaat dari produk, ya, sehingga secara tidak langsung ya mereka sudah melakukan berjualan. Tetapi niatnya apa? Niatnya tidak sampai dunia, tapi niatnya dunianya dapat, akhiratnya dapat. Jadi jangan pernah teman-teman membatasi langkah teman-teman hanya mendapat keuntungan dunia. Tapi juga dengan spiritual marketing, teman-teman dapatnya tuh visinya tuh jauh ke depan. Ya, dunianya dapat, akhiratnya dapat, melangkahnya lebih ringan tanpa beban sama sekali. Begitu Bapak. Aduh, Ibu kuliah di mana tuh ini? Kalau gitu anak saya ke sana semua deh. Aduh, ya Allah, Rahmanirrahim. Keren Bu banget. Aida, nanti kita cari waktu ya, Bu Aida. Boleh, Dan Pak. Bu, para hilmat berikutnya lah dari dosen ya Allah. Amin, amin. Coba kalau dibahas di televisi berapa jam itu? Makanya kita sepakat 1 jam. Aduh. Makasih Bu Aida ya. Nanti kita cari waktu bedah satu persatu tanpa melemahkan yang punya keinginan kayak itu, nggak apa-apa. Ya. Silakan Pak Ringga dipilih. Pak Harun, Pak. Pak Harun ya. Oke. Sebenarnya Bu Cici dulu nih, Pak Harun tuh. Kalau udah Pak Harun yang lain nggak bisa ngomong ya. Pak Harun simpen dulu lah. Ya. Ada Bu Cici. Gongnya Pak Harun. Ya, Pak Harun. Terima kasih Pak Juli. Hari ini mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Ternyata ini tidak hanya untuk mitra, tapi ternyata yang Bapak kasih ilmu ini sesama leader kita juga akhirnya terbentuk. Makanya saya merasakan saat ini tuh kasih sayang antar leader itu menyatunya luar biasa. Karena ilmu yang Bapak ajarkan ini tadi, marketing spiritual itu mencakup tidak hanya kita dengan mitra, dengan calon mitra baru, ternyata sesama leader ini yang saya rasakan adalah, kok kita menyatunya terasa banget ya. Sampai tadi Bu Haida bilang bahwa kita ini dari tempat yang berbeda-beda, tapi ruh kita hadir dengan spirit yang sama. Dan itu saya langsung iya ya, kok kita jadi terasa dengan ilmu-ilmu yang Bapak kasih ini, tidak hanya untuk mitra, tapi saya merasakan kedekatan dengan teman-teman leader nih, jadi luar biasa Pak. Dan yang luar biasa, Bapak nuntun kita, mengarahkan kita untuk mendapatkan 5 pintu rezeki semua itu akan kita raih dengan cara yang Bapak ajarkan. Dan Bu Haida tadi membedahnya luar biasa, membuat kita langsung gitu. Yang ya Allah, betapa luar biasa. Benar yang Bu Ana bilang, saya merasa bersyukur betul berada di komunitas ini dengan mentor Pak Juli, Bu Ingkris, dengan teman-teman leader yang saling merangkul yang luar biasa. Dan ilmu-ilmu seperti setiap Kamis ini selalu kita nanti, dan hari-hari yang lain pun kita selalu nanti. Pokoknya luar biasa, Pak. Saya bersyukur dengan semua yang Allah berikan saat ini. Bu Cici, terima kasih Bu Cici. Bu Cici sekarang feelingnya jalan banget ya. Aduh. Makasih Bu Cici. Silakan Pak Ringga. Ada Bu Lia Apianti, Pak. Oh, boleh monggo ya. Lia, monggo. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ringga sudah diberikan kesempatan, Pak Juli dan semua sahabat-sahabat leader. Hari ini banyak banget yang saya dapatkan, dan yang paling luar biasa adalah saya itu sempat hampir meninggalkan ini semua gitu ya, hampir meninggalkan Armina gitu. Cuman memang saya berdoa ingin diberikan jalan bagaimana saya bisa menemukan suatu komunitas, suatu
apa namanya, sesuatu tempat yang bisa membuat hati saya nyaman, saya bisa leluasa, saya tidak tertekan, dan ternyata Allah kasih jalannya masih tetap di sini gitu. Tapi saya juga nggak ngerti gitu ya, kenapa kok saya masih di sini gitu ya. Saya selalu dikasih kayak dituntun terus jalannya gitu, sampai akhirnya tiba-tiba Bu Cici ngejapri saya gitu, tiba-tiba Mbak Hoira mau japri saya, Teh Onya ngejapri saya, tiba-tiba saya mimpi Pak Juli, saya mimpi Bu Inkris, dan akhirnya saya berada di sini. Dan ternyata di luar dugaan gitu, memang benar ketika saat ini sedang kita ada di rumah, rezeki itu tiba-tiba ngalir gitu aja gitu ya. Padahal sebelumnya saya itu mobilitasnya tinggi, dan ketika mobilitas tinggi itu berbulan-bulan gitu ya ngeribut nggak nyampe gitu, sampai saya heran kenapa Bu Cici bisa tembus rewardnya, kenapa Mbak Hoira bisa 1,5 bulan bisa tembus rewardnya, saya tuh enggak gitu. Itu kan saya bisa sharing dengan leader-leader yang lainnya, terbuka hati saya. Ternyata apa yang saya lakukan ini memang tidak tepat gitu. Akhirnya ya sudah, ketika saya punya keyakinan ini, saya dengan banyak apa namanya, tidak mudah buat saya menggerakkan tim saya untuk mendekat ke Bapak gitu ya. Saya di sini hanya punya keyakinan bahwa energi yang paling besar itu ada di Bapak, dan bagaimana caranya sekuat tenaga saya bukan memikirkan saya sendiri, tapi saya memikirkan mitra-mitra saya yang ingin sukses, yang ingin punya arahan yang jelas. Ya sudah, pokoknya saya dekatkan semua sama Bapak semua, dan alhamdulillah, subhanallah, di situ benar-benar dahsyat, luar biasa pergerakan tim saya, dan pendekatannya itu ya spiritual itu gitu. Ketika spiritualnya dimunculkan, semuanya jadi datang begitu saja. Pak Juli, terima kasih banyak. Saya masih banyak harus belajar. Saya ini belum duplikasi total Bapak, tapi luar biasa peningkatan omset saya. Mohon doanya sedikit lagi, reward saya tembus, Pak. Alhamdulillah. Pertama, walaupun tahap pertama ini hanya dalam waktu berapa bulan ini, sedikit lagi saya tembus, dan saya senang banget gitu bisa berdekatan lagi dengan mitra-mitra, dengan leader-leader yang lainnya. Dan yang paling luar biasa adalah mitra-mitra saya itu bergerak dengan sendirinya gitu. Mereka luar biasa. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Bu Haida, ketika spiritualnya disentuh, semuanya bisa bergerak dengan sendirinya tanpa kita suruh. Terima kasih banyak buat semuanya, dan buat mitra-mitra juga semuanya untuk kerjasamanya, untuk kebersamaannya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Lia. Sejarah akan berulang. Pasti Bu Lia dengan membangun silaturahmi dengan siapapun, apalagi dengan leader besar, Allah akan kirim rezeki tanpa batas, dan untuk semuanya gitu. Oke, terima kasih Bu Lia. Ibu Retno Sutari, malah lupa Pak Ring ya. Terus Bu Inkris, Pak Harun ya. Iya Pak. Ya. Bu Tari, terima kasih hari ini mendadak jadi bintang. Ya, dari pagi sih Pak, saya tuh nggak tahu, kayaknya karena sebenarnya saya banyak acara hari ini, harusnya pergi gitu ya, tapi kok semuanya dibatalin, semuanya yang membuat saya harus ada di rumah gitu. Dan ternyata ini loh, ternyata ini toh saya harus jadi MC malam, harus jadi host malam ini, dan bersyukur sih ada di sini. Dari acara hari ini Pak, saya cuma bisa bersyukur Pak Juli. Jadi teman-teman tadi udah ngasih banyak sekali masukan. Kalau saya hanya merasa bersyukur, saya merasa bersyukurnya gini, Allah menarik saya dan saya nggak nolak untuk ada di sini. Jadi ilmunya itu udah dikasih, cuma kitanya aja mungkin sayanya yang kemana-mana. Artinya dari awal masuk itu ilmunya kelihatannya remeh-remeh gitu mungkin ya. Apa sih nyut, apa sih ini, niat, yakin, ulet gitu ya. Ternyata itu semua kan ilmu dasar ya. Ilmu dasar untuk kita bisa merubah diri. Pastinya menjadi lebih baik.
Dan hanya syukur aja ada di sini malam ini. Saya nggak membuat penolakan ketika ada tarikan untuk berguru kembali kepada Bapak gitu ya, kepada Bu Intris. Saya nggak menolak sama sekali. Dan saya meletakkan kaki saya gitu untuk belajar di sini. Artinya saya tahu di mana kakimu menginjak kan di situ rezeki gitu, di mana kita belajar ya di situ ilmunya gitu. Jadi saya pijakan aja kakinya dua-duanya ke situ. Nggak belajar tuh udah satu aja. Kalau yang lain boleh ilmunya, tapi yang diyakini hanya satu. Kalau yang lain sekadar menghormati ilmu itu banyak, memang harus dicari, tapi yang saya yakini hanya yang diikuti hanya dari mentor. Karena saya nggak punya apa-apa, kalau di rumah saya harus sendiri memutuskan gitu ya. Untuk urusan Armina Deli kan saya nggak bisa ngobrol sama siapa-siapa gitu. Bukan artinya sama suami tidak, tapi kami menjaga komitmen ya. Saya ceritain juga nggak ngerti gitu, buat apa gitu, saya ceritain juga nggak ngerti kan. Jadi saya lebih terima kasih ada teman-teman yang ketika saya memutuskan, teman-teman begitu terbuka tangannya untuk menerima masukan, untuk sharing, untuk kasih saya jalan solusi gitu. Jadi hanya ada bersyukur di komunitas ini. Nggak ada yang kebetulan, dan nggak ada yang tak tertulis. Dan alhamdulillah saya baru aktif lagi, artinya jalur tim gitu ya, baru mulai bergerak kembali 2 minggu ini Pak Juli. Dan ketika dilihat, ya Allah, reward saya tuh satu jalur itu sudah lebih dari setengahnya gitu. Dalam 2 minggu itu pergerakannya udah sampai ratusan juta gitu. Jadi saya bersyukur aja Pak. 2 minggu baru bergerak, baru mulai mendaftar kembali, baru mulai ada yang daftar plan A, baru mulai yang tidur bangun, mengaktifkan lagi posisinya. Itu 2 minggu ini, dan 2 minggu ini Allah kasih banyak banget. Ya, saya yakin sih, yakin reward ini akan terkejar Pak Juli. Terima kasih. Di sini jadi ringan banget kerjanya gitu ya. Ternyata Bu Haida tadi bilang kalau keyakinan dasarnya sudah ada, artinya akan sangat mudah gitu ya. Dan ternyata benar, nggak usah susah-susah kayak dulu. Saya harus seperti Teh Oneng ya, saya muter Kalimantan seminggu, 2 minggu nggak pulang-pulang gitu ya. Dan sekarang duduk diam 2 minggu, ya Allah, dikit lagi rewardnya kena. Rasanya ya syukur. Itu aja Pak Juli. Bu Inkris, terima kasih banyak atas supportnya selalu. Terima kasih untuk selalu menyemangatin. Terima kasih untuk nggak pernah letih, nggak pernah bosen, dan nggak pernah marah pada saya. Terima kasih banyak. Marah selalu berkurang. Nanti hari kita bersyukur Bu Tari dengan kecerdasannya, rendah hati, bisa membagikan lagi teman-teman yang sudah kemana-mana balik lagi, karena kita mau nyari apa lagi kan, wong kita sahabat itu lebih utama daripada daripada bukan sahabat. Sahabat surga itu nggak ada duanya. Yakini 196 ini saya doakan 1 miliar semua karena malam Jumat ini malam yang luar biasa. Sebelum berpikir, saya minta dari kesan ilmu dari Pak Harun dan Pak Harun, hanya ada kejutan pengumuman apa ini Pak Harun ini? Silakan Pak Harun Arusid dari Madiun, sang miliarder calon gubernur Jawa Timur ini. Amin. Baik, matur suwun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nggak ngomong apa-apa, Pak. Izinkan saya ingin menangis, Pak. Saya cuma ingin menangis saja. Saya bahagia. Nggak bisa ngomong, Pak, bahagia, Pak. Saya pengen menyebut nama Bapak, Pak Juli.
Saya tuh pengen meluk Bapak itu. Tadi saya udah ngomong pada diri saya nggak nangis ini. Ngapain saya nangis? Tapi hati ini nggak bisa bohong, Pak. Beruntung banget saya ketemu komunitas ini. Kayak mondok, Pak. Bener, ini kayak pondok. Ini bukan lagi sekedar duit, bukan soal duit lagi. Bukan hanya sekedar reward, tapi melebihi dari itu gitu. Allah. Pokoknya saya nggak bisa ngomong, Pak. Saya bahagia. Saya terima kasih Bapak, makasih banget. Pokoknya hari ini seperti Putari lah yang ada, cuma syukur banget diketemukan komunitas Armina Daily, diketemukan sama komunitas Miliarder Berkah ini. Saya merasa Armina Daily ini adalah seperti apa ya, pesantren kehidupan gitu. Makanya setuju kalau Bapak dibilang waliullah gitu, itu benar gitu. Ya Allah kasih Bapak itu apa ya? Karomah ya. Kalau Nabi kan wahyu karomah gitu. Dan itu terbukti hari ini gitu. Makanya Allah kirimkan Bu Haida, kirimkan orang-orang hebat. Itu semuanya karena memang Allah yang menarik itu gitu. Itu kita harus akui. Ya, jadi Bapak, makanya sekali lagi yang bisa masuk komunitas ini adalah orang-orang yang terpilih, Pak. Demi Allah, orang yang terpilih. Orang yang sombong, orang yang ego, orang yang HPS-nya kotor, orang yang tidak jujur, nggak akan betah di komunitas ini. Percaya sama saya, nggak akan betah. Mereka akan kepanasan, mereka akan lari tukang langgang, nggak bisa. Nah, sekali lagi, yang menyeleksi di komunitas ini langsung Allah, langsung Pak, bener Pak. Ya, jadi nanti yang ada di komunitas ada orang-orang yang insya Allah akan menjadi orang terpilih. Dan itu keyakinan saya Bapak. Saya nggak banyak evaluasi karena ilmunya hari ini udah, pokoknya saya bahagia, saya makin bersyukur. Seperti itu Bapak. Dan hari ini saya cuma pengen ngucapin selamat aja kepada Bapak. Ya, kalau nggak salah Bapak hari ini saya reward. Wow, banyak banget Pak. Ya hampir 1/4 miliar ya. Selamat buat Bapak. Apa yang Bapak, padahal Bapak cuma ya istilahnya duduk, tapi rezeki Allah kirim, dan semakin yakin Bapak 1000 miliarder itu akan terjadi ya. Karena tadi hari ini marketing spiritual itu kan marketing langit sebenarnya. Mungkin sebagian teman-teman nggak paham, nggak penting, paham itu nggak penting. Kalau saya jangan nggak usah paham. Kalau nanti kalau berusaha memahamin malah stres, malah nanti gendeng ya. Udah ikutin saja. Kalau saya bilang kalau nggak paham wis manut baiklah. Kalau saya begitu. Kalau kok bingung itu materinya apa, wis manut baik, udah insya Allah selamat lah. Nanti kalau berusaha paham nanti malah nggak kuat. Ya. Karena ini marketingnya marketing langit, makomnya tinggi banget ya. Dan kalau bahasa simpulan saya itu marketing langit itu artinya kita sudah berpartner sama Allah. Lah kalau partner kita Allah, sales kita malaikat gitu. Makanya jangan heran kalau tiba-tiba teman-teman duduk tiba-tiba reward, yang di luar jualan mati-matian pagi siang sore udah gesek kanan gesek kiri, paling dapatnya cuma berapa. Coba nanti akan terbukti ya. Jadi hari ini benar-benar masya Allah luar biasa Bapak. Saya kira itu saja Bapak. Sekali lagi terima kasih atas ilmunya, terima kasih teman-teman semuanya. Dan sekali lagi selamat buat Bapak ya atas hari ini reward Armina Daily cair Bapak. Saya kira itu Bapak. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Arun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Aduh ya Allah, hari ini betul-betul menguji kualitas hati kita, peka enggak dengan rasa syukur. Bu Ingrid Spartina, hari ini Bu Ingrid bahagia banget ketemu guru, terus udah ngelihat ada cek masuk gitu kan. Setelah selesai masuk dikirim. Nanti Pak Ringga
Kalau bisa ditampilin biar teman-teman hari ini ngelihat langsung, cek senilai 1/4 miliar itu berapa gitu. Silakan Bu Inggris. Malam Jumat, malam kekasih Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak heran kalau teman-teman hari ini bisa merasakannya sentuhan dari marketing spiritual. Karena waktu membuatnya juga Bapak sempat 2 kali umroh, kemudian setelah dari Baitullah, kemudian disolati, karena kan waktu itu emang kita nggak tahu apa-apa ya, nggak tahu cara kerjanya, gimana caranya, nggak tahu. Akhirnya saya minta sama Allah dikasih ilmu, terus Bapak bikin sama Pak Ringga, bikin mulai dari tujuan hidup, kemudian sampai ke cara miliarder, kemudian ditambahin SB, ditambahin lagi dengan 3M. Kita nggak tahu sebenarnya. Kalau saya nggak tahu ya. Ternyata itu namanya marketing spiritual. Saya nggak tahu kalau ada namanya marketing spiritual dan ada dalam teori gitu ya. Terima kasih Bu Haida yang sudah memberikan jawaban ilmiah, karena selama ini Bapak kan selalu dikenalnya katanya kayak dukun, kayak bisa ngarang-ngarang cerita gitu ya. Saya sebagai yang di samping Bapak kan selalu mendapatkan hujatan penghinaan seperti itu. Tapi karena saya tuh nggak tahu ilmunya, tapi karena udah believe sama Bapak, yakin sama Bapak, akhirnya Allah kirimkan malaikat-malaikat seperti Bu Haida dan teman-teman semua adalah malaikat juga yang Allah kirimkan kepada kami semua. Namanya adalah pasukan Sirullah. Bapak Ibu percaya nggak percaya, yang dikatakan sama teman-teman tuh benar semua. Bahwa kita hidup di dunia ini sebenarnya kan ada maksud, yaitu menjadi pejuang-pejuangnya Allah. Melalui jalan inilah gitu ya. Kalau kemarin di Syiar Baitullah dan sekarang ditambahin, jadi bukan kita meninggalkan Syiar Baitullah, tapi justru ditambahin dengan syiarnya menjadi syiar caranya Rasulullah membangun ekonomi umat, yaitu melalui berdagang. Caranya dengan jujur dan amanah. Jadi yang diperbaiki adalah akhlaknya. Ketika akhlaknya menjadi mulia, maka yang terjadi adalah rezekinya Allah akan datang. Makanya kita nggak nyangka gitu ya, duduk-duduk aja rasanya, kemudian memperbaiki HPS, memperbaiki penampilan visual, auditori, kemudian diniatkan adalah untuk membantu orang banyak. Nah akhirnya Allah kirimkan rezekinya pada hadir. Dan pasukan Sirullah itu akan hadirnya itu namanya jundullah. Kalau Bapak Ibu bisa meresapinya dan memaknainya, ya kalau Pak Yuli bilang adalah hakikatnya, kemudian mencari ma'rifatullahnya, maka dia akan hadir. Dan itu adalah keajaiban, itu hadir kalau kita yakin. Pesan saya sih satu, ini Bapak udah berkali-kali pesan, zaman akhir kita diminta untuk menggunakan fasilitas online. Yang nggak tahu online jadi tahu. Artinya Bapak udah ngingetin sebenarnya bahwa kondisi seperti ini akan terulang lagi gitu. Jadi mohon teman-teman cepet-cepet aja gitu ya. Cepet-cepet aja diikhtiarkan, dimaksimalkan belajarnya, dimaksimalkan siarnya, dimaksimalkan semuanya.
Karena kita nggak tahu masa depan, kita nggak tahu besok. Sehingga kalau ada terjadi sesuatu, kita udah siap. Itu aja yang bisa saya sampaikan di malam Jumat ini. Semoga Allah selalu meridhoi langkah-langkah kita, dan kita termasuk pejuang-pejuangnya Allah yang kalau meninggal dalam proses ini adalah matinya mati syahid. Gitu aja Pak Yuli. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Pak Ringga, Ya, Bapak. makasih Bu Ingkris. Udah terima WA saya? Udah Pak, sebentar. Saya lagi mau Bentar ya. Ya. Saya mau cek dulu satu persatu. Makasih Bu Lia, Pak Harun, Bu Ingkris, Bu Amanda, Bu Andin, Bu Ana, Pak Sutopo, Bu Triharanti, Bu Oneng, Miss Dewi, Bu Ira, Bu Suatni Rahmawati, Haida, Ibu Arti, Bu Wanah Timika, ya Allah, sampai Timika ya. Di sana udah jam 1 ya. Bu Cina Gandung, Fatiarani, Pak Suami di mana Bu Rani? Wes, aduh. Bu Nur Fuad, Bu Zahra, Nur Rahmatun. Waduh Bu Rama, kembarannya Bu Ingkis sekarang muncul terus nih, rajin. Pak Hakiki kemana? Bu Siti Aminah, Bu Catur, Bu Nurul, Bu Jaman nggak ada. Agustina, Pak Suhaimi. Wis, Pak Suhaimi di situ dewe toh. Hanik, Bu Nur Rin Solo, Misnawati Muran, Nur Irah Sugianto. Hari ini 200 lebih loh. Norman, Nurmimah, Nelani, Tangerang, Tasir. Wah Pak Tasir, Assalamualaikum. Wes, keren. Pak Budi, Bu Juniarsi, Bu Diah, Bu Sri Marah, Bita Marah, ini Kusniati. Pak Mahmudin, Brebes. Wah, setia sama baju Armina ya, sampai turun terus tuh. Pak Supriyanto, Pak Bu Marni, Bu Lilis, Bu Dwi, Pak Budi. Woi, Assalamualaikum Padang, Asmaul Kasanah, Bu Ratih, Pak Narto, Pak Bu Sumiarti, Bu Didah, Bu Hairiah, waduh rumahnya baru keren. Bisa Harati, nggak bisa tidur nih Bu Sri Utami, Juni Sarah, Yuni Utama, maaf. Mbak Farah, Mira, Koringah, Juli, Yati, Witwit, Enung, Cianjur. Suparti dari itu Rukiati, Nasroh, Ima, Perika. Wes, Mas Perika. Wes, ketemu lagi ya. Aduh, beliau kalau di Pontianak yang nemenin saya di kamar ini. Susi Damayanti, Sulistiani Mamunah, Supriyani, Arif Dwi Susanto, Ani Wiwi, Lani Tangerang, dan seterusnya. Bu Audi, Muhammad Wartini, Rahmawati Meh, Nona, Susilo, semakin ke belakang nggak kelihatan wajahnya. Mas Dendi, Mahmudah, Dizan, Farida Aryani, Ima, Rita Handayani, Farah, Sumar, Siriana. Saya tampilkan Pak. Ya, silakan Pak Una diumumkan hari ini ada biar Bapak ketularan. Ini hari ini Jumat. Silakan Pak Ringga. Allahu Akbar. 192 juta. Insya Allah besok masuk ke rekening. Gitu tulisannya. Hari ini saya pas presentasi turun, ya Allah dapat cek 192 untuk reward pertama. Nanti Bu Ingkis cairnya Jumat, nggak tahu totalnya hampir 1,4 miliar. Ya Allah, terima kasih teman-teman semuanya. Ini kerja keras bareng semuanya. Biasanya saya langsung potong 10% nanti untuk ulang tahun yang ke Jogja makan-makan ini. Kalau boleh makan-makan. Amin ya Allah. Banyak juga ya 19 juta Pak Ringga ya. Amin, insya Allah Pak. Berkah Pak. Iya. Aduh, dulu 2 miliar. Tapi hari ini banyak banget rasanya. Lah nggak pernah makan, keluar aja nggak sempet. Saya kalau lihat matahari itu kayak dikutub sebentar. Kalau kan matahari mana nggak sempet. Ini lockdown ini gitu ya Allah. Terima kasih. Ini bukan kerja keras Pak Yuli Bu Ingkis karena kerja semuanya. Dan tadi Pak Rehan
jarang ketemu, saya telepon siang, Pak Yuli istirahat ya? Enggak Pak, baru persiapan materi. Ini mau dicarikan sekarang apa kapan? Sekarang Mas Rehan. Kalau nanti kurang motivasi gitu loh. Ya itulah direktur. Udah lama saya nggak berkomunikasi, langsung kaget kan dapat sekian. Pengennya ditahan dulu, enggak lah, karena untuk memotivasi. Siapa yang hari ini pengen dapat 1/4 miliar katakan saya. Aduh ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saya doakan ya katakan saya, nanti kita kirim di grup, Bapak Ibu mencoba teman-teman membuat, bayangkan kalau dapat masuk rekening itu apa. Itu Allah itu mengabulkan apa yang dirasakan dan ditulis. Kayak dicarikan pas kemis malam loh ini. Allah Akbar. Biasanya 2 miliar Pak Harun. Tetap seneng banget karena ya ini bukti ya. Semester kemarin kita kan dapatnya kan 10, 20, 30. Kita berat banget. Ini baru 44 hari ya kan. Dan saya doakan Pak Harun dapat 1 miliar. Bu Miss Dewi, kemudian Bu Andi yang lanjutan ya. 1 miliar plus sedikit, untuk yang pemula 1/3 miliar. Nggak ada yang nggak mungkin. Saya ikhlas di ridho 190 ini semuanya naik panggung kemenangan semuanya. Yang penting sama-sama sepakati, kita perbaiki hati, pikiran, sikap. Untuk materi ini nanti kita akan lanjutkan, cari waktunya. Demikian hari ini nilainya 1 miliar. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya di acara evaluasi malam ini, dan sebagai penutup mari sama-sama kita menjaga. Besok Pak Dika, pengumuman besok. Untuk besok pagi yang bertugas, sebentar Pak, saya masukkan dulu yang ini ya. Oke. Untuk ini. Kalau nggak salah Bu Rani ya? Ya, ini untuk jadwal besok malam Bapak, Bu Rani, dan Pak Suhaimi sebagai gestar. Wes, keren. Pak Harun dan Miss Del yang akan menjadi hostnya. Alhamdulillah. Kemudian itu untuk acara setiap setiap malam jam 8. Untuk besok pagi yang bertugas di TV 13 adalah Bu Cici, Bu Hoy, Bu Lia, dan saya dari ini, dan teman-teman yang akan berikut untuk jam 9 paginya Bapak. Oke, itu yang bisa saya umumkan. Jadi setiap harinya, hari Senin, Rabu, dan Jumat kita ada materi TV 13, dan untuk materi malamnya jadi setiap hari jam 8 untuk Sakti TV-nya. Dan setiap malam Kamis, Jumat malam atau Kamis malam Jumat, kita akan bicara dengan keilmuannya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir hari ini. Saya tutup dulu stop live streaming yang di Facebook. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.